Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yuhdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan yaksuru biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah ya, yang saya hormati para undangan, khususnya Sayyid Walid Habibana Abdillah dan juga Bang Yusron dari Tenabang, Bang Acing, cucunya Silat Rahmat, Kong Rahmat. Kalau di Tenabang adik terkenalnya Sabeni sama Rahmat. Nah, beliau ini adalah salah satu cucu Cicit ya. Juga Bang Guru dari Sabeni ya, Tenabang ya. Selamat datang buat Bang Yusuf dan Mbak Edi ya. Alhamdulillah khair. Selamat, berbedanya ngopi. Sehat-sehat. Maaf ya, berkah ada pada. Ini juga apa? Juga Bang Haji Lukman yang udah sempat datang nih hari ya, juga semuanya undangan yang saya belum lihat, maafin nih pakai tongkat karena habis jatuh dari motor jadi ngilu kakinya ya, makanya sholat belum sempurna, masih di bangku tadi. Kalau sujud apa duduk sempurna belum bisa karena ngilu, makanya ini tongkat aja pada keluarin ya. Semuanya undangan, khususnya wabil khusus keluarga besar Jafavia Tunggal Sakti yang telah hadir malam ini memeriahkan perayaan miladnya Jafavia Tunggal Sakti ya. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena dengan nikmat iman Islam sehat dan juga nikmat rezeki, yaitu nikmat dilangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga silaturahim ya sesama keluarga besar Jafavia Tunggal Sakti. Ada Sabeni, ada MS6 Pengasinan ya, ada si Tembak dan lain-lain perguruan lainnya yang telah hadir ya. Dan juga nikmat terbesar adalah kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'in, para ulama, aulia, dan jika kita semuanya umatnya semoga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga dalam rombongannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hari ini kita udah baca Yasin, kita baca Ratib ya, Ratib Al-Idrus Al-Atos yang mana itu keberkahannya luar biasa ya. Kita baca, dilanjutkan juga dengan pembacaan rawi riwayat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita selalu kalau misalnya dalam acara-acara yang seperti ini selalu kita selipkan riwayat pembacaan rawi, apakah itu Al-Azab, Bazanzi, Niyaul Ulami, Simtut Doror, tak lain tak bukan karena kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jangan sampai kita ngaku jadi umatnya baginda Nabi tapi Nabi Muhammad kagak ngakuin kita sebagai umatnya, itu na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Barzanji tadi disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayati wat tawadud. Sesungguhnya ada pribadi yang patut dicontoh ya dalam dirinya pribadi baginda Nabi ya. Baginda Nabi itu orangnya pemalu ya, saking malunya tuh ada sebuah riwayat pada saat dia naik ke Ka'bah tuh benar kiswah ya, betisnya tuh kelihatan ya. Betisnya tuh kelihatan, dia turun ditegur sama sahabat ya, saking malunya tuh mukanya merah seperti anak perawan yang malunya Rasulullah. Nah, kalau kita nih rasa malunya masih ada nggak nih di dalam diri kita ya? Jangan sampai anak perempuan kita apa orang tua kita biarin naik motor pakai celana wahai ya. Celana wahai tau nggak celana wahai ya? Itu celana wahai itu yang kalau celana Hawaii itu di bawah lutut, kalau misalnya celana wahai itu di atas lutut. Kalau yang di atas lutut banget, nah itu hai ya. Nah, jangan sampai tuh anak kita, anak gadis kita
Orang tua kita, saudara perempuan kita, bahkan nenek kita naik motor tuh ya, pakai celana pendek ya. Oh, naik motor nenek-nenek naik motor nih. Oh, bunyinya pek. Kira motornya sih, ternyata kulit kena angin. Ya. Nah, itu makanya Rasulullah kita sangat cintai. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat aja berselawat. Jangan sampai kita sebagai umatnya nggak pernah mau bersalawat atau nggak apal banyak-banyak yang selawat. Nah, tadi di Ratib Al-Idrus tuh banyak banget selawat yang dibacain. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Di Barzanji juga sama, selawat semuanya. Ujung-ujungnya adalah memuliakan Nabi, karena Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak salah, Nabi diistimewakan oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat Nabi adalah basyarun laka basyar. Yang artinya apa ya? Dia manusia biasa tapi kagak biasa. Apa contohnya? Kita ngeludah nggak? Punya ludah nggak? Punya ludah. Tapi ludahnya Rasulullah nggak seperti kita. Ludahnya Rasulullah bisa jadi obat, ya. Aneh ceritain nih. Sebenarnya nggak pernah diceritain sama aneh kemana-mana. Ya, emang kagak pernah ceramah. Sini doang, ya. Dalam suatu saat riwayat tuh kenapa kok ludah Rasulullah bisa jadi obat, ya. Dulu tuh ada riwayat, bukan riwayat, memang ini nyata. Rasulullah waktu saat dikepung rumahnya mau hijrah, ya, Madinah, itu rumahnya udah dikepung sama Satpol PP Quraisy. Ya, bos. Om Quraisy ada Satpol PP-nya tuh, ya, zaman dulu. Nah, karena dikepung sama Satpol PP Quraisy, ya. Ini siapa yang gantiin Rasulullah? Anak muda. Tak lain tak bukan adalah sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, gantiin saya tidur karena saya mau dibunuh. Saya mau hijrah sama Abu Bakar." Kalau misalnya Ali bukan anak yang pinter, bukan anak yang alim, bukan yang dia cinta sama Rasulnya, mungkin jawabannya bukan, "Ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya gantikan tempat tidurmu." Tuh, anak muda mau mati demi Rasulullah saking cintanya. Coba kalau kita anak milenial gitu sama Rasulullah, ya. Mau nggak? Ya Rasulullah, kenapa saya masih muda? Kenapa nggak Abu Bakar aja udah tua? Apa-apa tuh dimatiin, saya masih muda, belum kawin ya Rasulullah. Gitu. Kalau bisa jawaban Sayyidina Ali itu zaman milenial mungkin, ya. Nah, apa yang dilakukan? Sayyidina Ali tidur, ya. Itu tidurnya bukan sembarang tidur. Tidur mempertaruhkan nyawa. Kalau misalnya tuh orang kafir masuk, Satpol PP Quraisy masuk main cacak aja pakai pedang, pakai golok, mati Sayyidina Ali. Ya, akhirnya berangkat itu Rasulullah ke Madinah, dikejar sama kaum Quraisy sampai kilometer 50. Nah, ke situ sih itu. Ya. Udah hilang itu kilometer 50, udah nggak ada rest areanya, ya. Nah, dikejar tuh Rasulullah sama Abu Bakar. Tiba dia tuh di rest area namanya Gua Sur, ya, rest area, ya. Nah, apa yang dilakukan? Karena udah kebentur, nggak ada lagi tempat lain buat ngumpet, dia masuk situ ke Gua Sur. Tapi yang dilakukan Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya beresin dulu nih gua, karena takut ada apa-apa." Ya, bener aja. Pada saat diberesin, dibersihin tuh gua, diantuk tuh Abu Bakar sama apa? Kalajengking. Kalajengking Arab, gede. Apa yang nggak gede sih Arab? Kismisnya aja gede. Tadi beli kurmanya gede. Apa yang nggak gede Arab? Diantuk kalajengking Arab. Meriang tuh Abu Bakar. Udah bersih, masuk deh tuh ke dalam. Udah masuk ke dalam, tuh laba-laba, burung dara bikin sarang di depan Gua Sur. Jadi seakan-akan nggak ada orang yang masuk ke dalam tuh Gua Sur, ya. Kaum Quraisy terkecoh. Nah, di dalam Gua Sur akhirnya Rasulullah bertanya, ya, "La khawf, jangan takut Abu Bakar." "Saya nggak takut ya Rasul." "La tahzan, jangan bersedih." "Saya nggak sedih ya Rasul." "Kenapa? Muka ente kok pucat begitu, pucat pasi begitu?" "Saya diaduk kalajengking tadi ya Rasul." "Oh, nggak ngomong, nggak komen. Komen dong, like and subscribe." Yeah. Ya.
Jadi itu Abu Bakar diantuk, kalajengking sampai meriang. Apa yang dilakukan? Sini, diludahin tuh sama Rasulullah, pakai ludahnya Rasulullah, ya sembuh tuh. Makanya Rasulullah orang biasa tapi nggak biasa. Coba kalau kita pakai ludah kita, borok ya. Nah, Rasulullah apalagi keistimewaannya, dia badannya tuh kalau misalnya wangi kayak kasturi. Makanya itu kalau minyak kasturi ya, itu mewakili bagaimana wanginya Rasulullah SAW. Kalau ente ke tukang minyak wangi, tanya, minyak kasturi kayak gimana sih? Kasturi kijang, kasturi apa lagi tuh? Ada tuh ya. Nah, itu mewakili, seperti itulah baunya badannya Rasulullah SAW. Begitu wangi, malaikat aja senang ya, jin pada senang ya. Makanya banyak jin yang masuk Islam berkatnya Rasulullah SAW ya. Makanya kalau bisa pulang ke rumah, Siti Aisyah tuh seneng ya, Rasulullah sini, badannya langsung dibukain bajunya, dipeluk wangi. Nah, kalau kita mau nyenengin istri kita begitu aja, sampai rumah kita minta peluk bini kita, bau apek itu ya, kabel kebakar yang ada baunya, bukan kasturi lagi dah ya. Nah, jadi itu besarnya ya, Allah kasih keistimewaan kepada baginda Nabi. Makanya kita ini harus Bang Tirta, capek juga nih bangku Maria. Ini kalau kaki nggak ngebet, ini udah diri dalam ada ini. Tiban motor, kaki sebelah kanan, jadi pada ngilu. Maafin ya, bukannya nggak hormat nih Bang, Babe Ani, Bapak Yusuf, Mbak Edi. Jadi kita umatnya ya harus senang jadi bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nanti di Qiyamul Hisab, hari kiamat di Mahsyar, yang ngasih syafaat kita bukan siapa-siapa, Rasulullah yang ngasih syafaat kita. Orang tua kita nggak bisa ngasih syafaat, ya. Saudara kita, istri kita, teman kita nggak bisa kasih syafaat. Bukan cuma Rasulullah yang ngasih syafaat pada kita. Makanya kemarin peringatan Isra Mi'raj, ya, hari Sabtu kemarin. Ini buat memantapkan iman Islam kita. Kalau kita umat Islam diingetin dalam perayaan Isra Mi'raj bahwasanya ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu ya. Itu Isra Mi'raj perjalanan seorang manusia yang nggak biasa seperti kita, dari Mekah ke Palestina. Jauh nggak kira-kira dari Mekah ke Palestina? Kalau naik onta yang VVIP itu bisa 3 bulan ya. Itu yang VVIP bisa 3 bulan. Ini dari Mekah ke Palestina sehari semalam, dari Palestina lanjut ke Sidratul Muntaha ya. Apa tujuannya ke Sidratul Muntaha? Rasulullah ya, kalau misalnya karena maunya Rasulullah nggak bisa itu terjadi Isra Mi'raj. Tapi karena maunya Allah itu terjadi Isra Mi'raj ya. Karena Allah mau, karena dia pengen kekasihnya hadir di hadapan dia. Di antara nabi lain nggak ada yang bisa hadir di depannya Allah. Di hadapan Allah nggak ada yang bisa. Nabi Musa minta ketemu sama Allah, dengar suaranya aja hancur tuh gunung ya. Baru suaranya belum ketemu wujudnya, Rasulullah ketemu Allah langsung. Apa yang diperintahkan Allah ya, di langit dia diperintahkan untuk sholat untuk umatnya. Berapa? 50. Banyak gak? 50 ya. Dia turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad, ngapain lo ke atas? Ketemu Allah. Kenapa? Dikasih tugas. Apaan? Suruh sholat umat gua. Berapa? 50. Kagak bisa dah ya. Kagak bisa, umat saya aja nggak sanggup segitu ya. Cuma 2 kali Nabi Musa, umatnya kagak sanggup ya. Coba minta korting lagi ke atas, berangkat lagi ke atas tuh Rasulullah ya. Dapat korting 5 lagi, 45, diturun lagi ketemu Musa. Udah dapat berapa? 45, nggak bakal sanggup ya. Akhirnya dia naik lagi ke atas, dapat korting lagi 25 ya. Ditemu Nabi Musa, tanya lagi dapat berapa? 25, nggak bakal bisa ya. Ya, naik lagi minta korting sama Allah. Malu nggak malu nih minta korting mulu nih Rasulullah ya. Akhirnya apa? Dari 25 dapat 5 waktu yang kita sekarang diwajibkan: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Itu artinya jadi kewajiban kita sholat ini
untuk menandakan bahwa kita adalah orang muslim, orang mukmin. Orang Islam belum tentu sholat, tapi kalau orang muslim dan mukmin udah pasti dia sholat, ya. Jadi jangan tinggalkan itu perkara sholat, karena apa? Itu perkara yang bakal ditanya di awal, di malam pertama kita di kuburan, ya. Di kuburan kita nggak ditanya harta kita, anak kita berapa, bini kita berapa, harta kita berapa triliun, perusahaan kita berapa banyak, tapi sholat kita yang ditanya. Udah ada perkara apa yang kita bisa senengin baginda Nabi, udah ada perkara apa yang kita bisa bikin ridhonya Allah, ya. Kadang-kadang kita kesulitan hidup itu terjadi karena kita nggak pernah dekat sama Allah. Allah nggak pernah kita mau deketin, Allah nggak tahu cara kita deketinnya gimana. Dalam hal mencintai, mendekati Allah pun ada caranya. Nggak bisa cuma hal-hal yang wajar, yang umum kita lakukan, ya. Nah, ini yang terpenting. Nyari ridho Allah itu paling susah, karena kita harus tahu ilmunya, bagaimana Allah ridho dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita lakukan di hidup kita. Nah, ini ya, jadi momentum dengan perayaan Milad Jafafiyah, kita tambah iman, tambah Islam sesuai dengan janji yang kita ucapkan, yaitu janji pertama, yaitu apa? Taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kalau udah taat, jauhin yang Allah larang, lakuin yang Allah senengin, yang Allah perintahkan. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak lain deh. Udah hidup simple, jangan dibikin rumit. Kalau kita udah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya ada ikrar dalam diri kita bahwa kita ngaku Allah adalah Tuhan kita, baginda Nabi adalah Rasul kita. Jadi segala ajaran-ajaran yang di Al-Quran, di hadis pakai, ya. Walaupun belum sempurna, tapi setidak-tidaknya ada yang kita pakai. Bisa jadi yang nggak sempurna kita lakuin, ada satu dua jadi wasilah, jadi pintunya ridho Allah, ya. Dibanding kita ngelakuin sunnah repot-repot, apa? Poligami, poligami. Susah itu, butuh sabar itu, ya. Nah, jangan yang itu aja yang enak. Sunnah ngasih yatim, dekat sama fakir miskin. Itu doanya Rasulullah itu. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu. Itu doa yang nggak pernah kita baca tuh, ya. Nggak usah baca aja, kita udah belangsak, udah miskin, udah ngumpul sama orang miskin. Baca itu udah mau belangsak lagi, ya. Nah, itu tuh. Jadi kita senengin fakir miskin, ya. Kalau kita ada rezeki dikit, bagi saudara kita, bagi orang tua kita, bagi tetangga kita, bagi sanak famili kita, dan yatim piatu. Nomor 2, janji kita adalah taat kepada orang tua, karena berkat beliau orang tua kita hadir di dunia ini. Walaupun rahim seorang ibu cuma jadi tempat buat nampan, ya, buat wadah. Allah titipkan ruh kita, tetap dengan jasanya ibu kita lahirin kita, sakitnya minta ampun, ya. Kita yang udah punya bini pasti ngerasain bini kita tuh lahir gimana, ya. Yang normal, perjuangannya, ngedennya, darah yang keluarnya. Bahkan istri kita, ibu kita yang melahirkan dengan susah payah, dioperasi sesar, dibelek perutnya, cacat tuh seumur hidup, dijahit perutnya, robek, ya. Itu perjuangannya. Kalau seorang ibu disuruh milih antara mati dan hidup, nih dua-duanya nggak bisa selamat nih. Antara anak atau ibu, pasti seorang ibu akan memilih anaknya selamat, dirinya mati. Tuh perjuangan seorang ibu. Makanya kita, sehebat apapun kita, udah jadi apapun kita di dunia, jangan pernah lupain kita punya jasa orang tua. Biarpun orang tua kita nggak seperti kita alimnya, biarpun orang tua kita masih maksiat, tetap kita hormatin orang tua kita. Jangan kita cibir orang tua kita, karena dengan ridhonya orang tua, Allah pasti ridho terhadap diri kita dalam hidup kita. Dan juga perkara hormat sama guru, nomor 2 gitu, ya. Jangan sampai kita lupain guru kita. Udah hebat lebih dari guru, nggak nganggap lagi gurunya.
dia kalau misalnya di perguruan silat udah berapa jurus bisa, dia bikin bendera sendiri, nggak mau ngakuin nasab gurunya. Nah, di sini di Javavia, Ane undang sengaja ada saudara-saudara kita dari Tenabang, ada Bang Guru, ada dari Cucu Cing Rahmat. Ini adalah satu keluarga anak kita. Karena Javavia dia ada namanya aliran Sabeni, yang sampai ada Bang Topik juga tuh, ya. Sanatnya keilmuan tuh jangan sampai kita lupa sama guru kita. Kalau kita habis sholat seminggu sekali, sebulan sekali, kirim Fatihah buat guru-guru kita. Karena perkara guru kita yang nggak tahu alif jadi tahu alif, yang nggak tahu main pukul jadi bisa main pukul, ya. Jadi jangan sampai kita lupain jasa guru-guru kita, ya. Dan juga di situ hormat pada saudara seperguruan, artinya ukhuwah Islamiyah ditingkatkan. Kita makhluk sosial, orang yang hidup di dunia butuh orang lain nggak kira-kira? Butuh. Apa iya kita mati bisa jalan sendiri ke kuburan, mandi sendiri, pakai baju sendiri, kain kafan, kurung batang kita jalan sendiri, terus nguruk kuburan sendiri? Nggak bisa, semuanya butuh bantuan orang. Artinya kita ini makhluk sosial, jangan sampai kita nggak mau bergaul, nggak mau nambah saudara, ya, benci sama saudara, musuhin temen, deketin temen karena ada maunya, karena orang kaya, karena orang gedean, enggak. Semuanya kita berteman karena Allah, silaturahmi karena Allah, cari teman karena Allah, jangan sampai ada maunya, ya. Nanti ujung-ujungnya kan nggak dari doa Allah, ya. Ketiga, kita suruh berjiwa kesatria. Artinya kalau udah belajar main pukul, kalau udah bisa pinter, ya, musuh jangan dicari. Kalau datang jangan lari. Tangan terampil main pukul gunain buat merangkul. Artinya kalau tangan kita pinter, udah jadi pendekar, udah jadi jawara, nggak ada musuh di diri kita. Semuanya kita anggap teman. Ada musuh datang, kita hindarin. Kalau maksa jangan lari, hadapin apapun yang terjadi, ya. Kaum muslimin, ya, dianjurkan untuk hidup mulia atau mati secara syahid, ya tuh. Jadi fungsinya bela diri bukan buat jago-jagoan, bukan jadi preman, bukan buat jadi jagger, ya, tapi buat kita bisa sehat. Bonusnya bela diri, dan kita cari redonya Allah, wasilahnya dari belajar bela diri, ya. Nah, berjiwa kesatria, bela diri kita, bela keluarga kita, bela sesama bila yang ada yang membutuhkan bantuan kita. Kita punya fisik, kita punya kemampuan, bantu. Dan ujung-ujungnya adalah kita bela negara kita, bela agama kita. Jadi kalau misalnya sekarang banyak polemik di luar sana, ya, banyak aliran-aliran Islam yang memecah belah keutuhan umat Islam, kita jadi pengamat aja dulu, jangan ikut campur, karena bisa jadi nantinya kalau ikut campur kita terperosok dalam lubang yang salah. Kita jangan ikut-ikutan dulu, dengerin aja, lihat dulu, ya. Ini adalah permainan dari antek-antek Yahudi, antek-antek kafir. Orang di luar sana udah berhasil mecahin ukhuwah Islamiyah di Irak, ukhuwah Islamiyah di Suriah, ukhuwah Islamiyah di Afghanistan, ukhuwah Islamiyah di Palestina. Palestina juga terpecah kaum musliminnya, ya. Jadi nggak semuanya benci Yahudi, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Jadi kita lagi coba dipecah ukhuwah Islamiyah kita, tapi Allah masih sayang dengan negeri kita, negeri tercinta Indonesia. Karena apa? Masih banyak ulama, ya, masih banyak wali-wali yang masyhur, yang terkenal, yang ngumpet, yang doanya tembus dijabah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak wali di sini, makanya nggak heran kita jadi negara muslim terbesar dengan peringkat teratas kaum muslim, orang yang beragama Islam paling banyak di dunia, ya, paling banyak doang, tapi paling takwanya masih kurang. Banyak doang, ya, takwanya masih kurang, ya. Masih ada di luar sana yang kita lihat nggak takwa, ya, nggak perlu disebutin, ya. Terus berikutnya adalah kita jaga nama baik perguruan. Karena apa? Kalau kita belagu-belagu, ya, yang jelek adalah siapa guru lo?
lu mana belajar, lu di mana belajar. Apapun itu, mau belajar main pukul ke, mau belajar ngaji, tetap jaga adab kita, jaga nama baik perguruan kita, majelis kita, jaga nama baik guru kita. Ya, dan kelima, suruh ente disuruh ngembangin. Kalau misalnya udah dapat satu ayat, sampaikanlah walau seayat. Ya, kembangkan, jangan diumpetin, nggak berkah ilmunya. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, itu. Jadi hari ini kita semoga ditambahkan iman Islam kita, hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa-doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya para malaikat di hujan yang turun menjadi rahmat bagi kita hari ini. Nggak ada yang nggak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya pembacaan Yasin, dengan wasilahnya pembacaan Ratib, dengan wasilahnya pembacaan Rawi Al-Barzanji. Ya, dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan.